Upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila yang ke-78 tingkat Desa Kolodabu tanggal 1 Juni 2023 segera dimulai. Persiapan upacara oleh pemimpin barisan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan oleh pemimpin upacara. Untuk selanjutnya, siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor! Apel bendera memperingati hari lahirnya Pancasila yang ke-78 tingkat Desa Kolodabu tanggal 1 Juni tahun 2023 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih. Kanan. Jalan. Henti. Gerak. Luruskan. Lurus. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. 1 langkah ke depan. Jalan. Kerjakan. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Indonesia
rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucintai. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, inilah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucintai. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegar! Gerak! Mengheningkan cipta. Marilah kita sama-sama menghidupkan cipta, mengenangkan semua para penjasa, pahlawan, dan lebih khusus pada hari ini, hari ulang tahun Hari Pancasila yang ke-78. Mari kita mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pemerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia
dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan rakyat, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk saudara, sisiran berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebijakan. Salam kebajikan. Safe. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya menyampaikan Swastiastu. Pada hari ini selamat merayakan Hari Pancasila yang ke-78. Tentu kegiatan kita pada hari ini sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar pembangunan, dasar impian, dan dasar cita-cita negara NKRI. Yang pertama, kenapa pada tahun ini perlu dilaksanakan? Setiap UPTD melaksanakan kegiatan apel bendera hari lahir Pancasila. Karena global sekarang banyak perubahan untuk merubah negara kita Pancasila. Untuk itu, pemerintah melihat lebih jauh untuk semua kita di setiap sektor masyarakat dan kita semua untuk mempertahankan dasar negara kita adalah Pancasila. Dan yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Hari lahir Pancasila pada hari ini yang bertopik adalah gotong royong yang beradab dan gotong royong pembaharuan. Gotong royong yang beradab tentu itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Gotong royong beradab, segala kegiatan dan pembangunan tentu melalui oleh gotong royong. Artinya kerjasama antara satu sama lain. Lebih khusus kita sebagai lembaga yang paling bawah, yaitu lembaga pemerintah desa. Gotong royong perlu ditingkatkan. Perlu dipahami, gotong royong perlu ditingkatkan. Yang pertama, gotong royong manual. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu sangat penting sekali. Yang kedua adalah gotong royong aplikasi. Gotong royong aplikasi itu sangat penting. Meresponi semua kegiatan lewat zaman-zaman sekarang, zaman-zaman global. Tema perundang-undang, tema cuma tahu gerang juga kita, aku mau cuma tahu.
Kalau gotong royong manual itu perlu dilaksanakan, tetapi yang ditekankan sekarang juga adalah gotong royong aplikasi. Dia perlu nang gue jauh hormat sama tahu, oke kapingnya dia tidak perlu aku. Tetapi lewat zaman aplikasi maksud dalam gotong royong peradaban dan pembaruan ini, kita harus mengikuti pembangunan sesuai dengan zaman globalisasi sekarang. Kami telepon tak mulai itu jangan juga, mangsa kegiatan itu jangan juga. Tengok jawab, tamu ni dia awak, tema tuan untuk kundu. Kami lewat tak salah, cara sama orang itu bandingnya. Gotong royong secara manual dan gotong royong secara aplikasi. Sehingga harapan saya tingkatan kesadaran kemanusiaan maaf telu ngumpul. Satu, tingkatan atas. Yang kedua, tingkatan menengah. Dan yang terakhir, tingkatan bawah. Harapan saya sebagai pemerintah desa, mari kita menghayati semua tingkatan itu. Artinya sesuai dengan situasi. Contoh, saya sebagai kepala desa, kamu harus paham siapa yang menyampaikan hal itu. Kepala desaku tua batu, ketua gunung. Itu perlu dipahami. Juga pun turunan-turunan yang disampaikan oleh Pak Sekretaris. Dia mau dijauh. Seperti itulah adalah gotong royong peradaban yang adil dan beradab. Gitu oleh Bapak, dia kasih permen, latang tau RT. Itu harus menghargai. Dia keserahkan, latang tau kader. Dan semuanya. Sehingga itu termangan kau di setiap lintas setau koder meniti tisau perlu manga kegiatan apa? Sehingga perlu dipahami. Kelemahan selama itu nilai tingkat gotong royong itu kena mana? 0,1%. Gerangan oleh kepala. Sehingga untuk kemudian selanjutnya oleh Bung Napelo diharapkan saya uji setiap hari Senin minggu pertama dalam 1 bulan harus ada kegiatan apel. Sebenarnya setiap minggu. Dan uji lakukan hari Senin itu yang walaupun hari ini hari Kamis ini apel wajib. Hari Senin depan ini kita harus melaksanakan apel, pakai TV lengkap, hadir semua. Sudah itu Jumat bersih. Jumat bersih uji pertamanya 1 kali 1 bulan. Jumat bersih. Jumat bersih. Di tema tonton tanggung jawab kesadaran nilai Pancasila. Lalu yang berikut nilai peradaban yang perlu disampaikan. Kita ini satu kesatuan di dalam kantor desa. Hak yang sama. Tetapi di situ ada nilai kinerja dan tupoksi masing-masing. Itu perlu dipertahankan. Dan ada evaluasi bahwa ada setiap kita yang tidak tahu apa saja tupoksi. Apa alasannya? Alasannya dari gotong royong aplikasi Turbo. Tidak ada kantor, ada surat edaran baru. Pada siapa kita sampaikan? Ini sangat penting. Lalu yang berikut, setelah ini saya mengulangi kembali. Ketika teman-teman perangkat desa tidak hadir selama 2 hari, ada surat pernyataan, itu panggilan menghadap. Lalu yang berikut, mulai hari Senin, kepala desa akan menata birokrasi kepemerintahan di kantor desa Glodang. Yang saya sudah pahami semua. Boleh hingga kemangan tawa tongkulan. Ini nilai gotong royong peradaban itu. Yang adil dan beradab. Itu harus paham. Lalu yang berikut, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua BPD dan anggota yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin juga
mitra dari pemerintah desa adalah BPD, diharapkan juga sepaham untuk meningkatkan kinerja dari lembaga BPD terkait dengan pembangunan di Desa Goldamu. Juga pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak Ketua RT yang walaupun mewakili tugas dari Bapak RT untuk menyampaikan hal ini kepada teman dan juga kepada masyarakat terkait dengan gotong royong tadi. Gotong royong beradaban. Penting itu gotong royong. Juga kepada KPN sebagai kepala dari kader untuk menyampaikan hal ini. Kepada teman-teman kader. Dan juga terima kasih kepada Ibu PKK untuk juga bisa menyampaikan hal ini kepada teman-teman PKK. Dan juga kepada Bina Desa bisa menyampaikan hal ini juga setiap tugas dan pelayanan. Dan juga kepada Ibu Guru PAUD bisa menyampaikan hal ini juga kepada anak-anak usia dini. Saya yakin kepada anak usia dini sangat mencontoh sekali. Artinya apa? Ome manampung dowo kemarin kemai, lalu ome jangkut anak kue, baca mai pak doh. Sehingga Ibu Prince, kita tekankan bahwa baik itu yang jangan saya tetap sembahyang sah. Sehingga isi ini jauh kita sembahyang apa mama. Itu diperiksa. Nah, itulah nilai peradabannya itu. Gotong royong. Bikin mana pan? Sehingga saya harapkan Ibu Prince juga untuk periksa. Mereka gila apa? Periksaan apa? Besok hari Minggu kamu harus pergi sembahyang bersama orang tua. Lebih khusus pula ada kunjungan misa di stasi atau di KBG masing-masing. Tentu ini sangat penting. Ayo, kami jawab sama ruh kemar. Sehingga mungkin ini juga pemerintah menekankan bahwa PAUD itu harus ada di setiap desa. Sehingga harapan aku dari kita semua ini harus memaknai inti dari hari lahirnya Pancasila pada hari ini, yaitu gotong royong. Yang terakhir, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman perangkat desa dan panitia yang melaksanakan kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini saya tahu ini kegiatan yang sangat penting dan juga kegiatan ini hal pertama dari kita semua. Dan saya yakin dan percaya suksesnya kegiatan hari ini, ya, saya transparan. Ini merupakan kesadaran dan mental pribadi. Kenapa tergotong royong? Ya, kenapa saya sampaikan itu? Apa alasannya? Kepala desa sudah memberi izin pada hari Jumat yang lalu bahwa kepala desa ada keluar. Di sini ada kegiatan hari Senin, Selasa bersih dan gladi. Hanya berapa orang? Kemarin hari Rabu kepala desa turun sendiri sampai sore. Saya bandingnya, kenapa saya tegaskan? Ada bendera ya, sulit ya. Nah, kalau pasang bendera di kantor bisa. Ini bendera apa? Tikus tanah 7 meter. Kenapa saya sampaikan ini harus paham? Ini bendera kantor kata. Sehingga itu juga saya menyampaikan pergian yang walaupun itu lagi balik kepala antara merah dan hijau. Dekat dulu itu dia. Untuk kalian. Untuk ke depan, makanya saya sampaikan tadi dari kepala desa olehnya menata kembali birokrasi. Ada 3 poin yang penting sekali. Di atas, menengah, dan di bawah. Bailer itu, bailer. Tiba lijong balik tambah, lijong balik tambah. Saya kira itu saja harapan dari saya, dan saya yakin kita semua ini bersama-sama satu rumah untuk membangun Desa Goldamu ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Untuk seluruhnya, siap! Cut!
Doa. Marilah kita menantikan doa. Izinkan membawa doa ini dengan ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam suasana yang hikmat ini, kami memanjatkan doa kehadiran. Kami memohon kepadamu, curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada para pahlawan yang telah mendahului kami. Lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan, pengabdian dan pengorbanan mereka. Terimalah dharma bakti dan amal saleh mereka. Jadikanlah mereka sebagai syuhada dan pahlawan bangsa yang Engkau ridhoi. Dekatkanlah mereka di sisi-Mu ya Allah, dan dekatkanlah pula hati kami dengan sangat juang mereka. Ya Allah, Tuhan Maha Bersatu, jadikanlah hari lahir Pancasila ini sebagai momentum untuk dapat meretakkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa. Kami untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mencintai, jadikanlah kami sebagai insan manusia yang saling bertoleransi, menghargai antara sesama manusia, saling menjaga kedamaian untuk meningkatkan harmonisasi kehidupan bermasyarakat, menghargai kebinekaan dan menyadari perbedaan yang ada pada kami sebagai suatu kekuatan untuk saling melengkapi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, hindarkan bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara bangsa kami, dan jadikanlah bangsa kami bangsa yang mandiri, maju, bertakwa, bertekad mulia, makmur, adil, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengabul segala doa, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu, bapa kami dan guru kami, para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan kami. Kabulkanlah permohonan dan doa kami. Engkau Maha Pengampun dan Pengabul segala doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penghormatan kepada pembina upacara oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Kak! Tugas! Kak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor! Apel bendera memperingati hari lahirnya Pancasila yang ke-78 tingkat Desa Gondamu tanggal 1 Juni tahun 2023 sudah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan.
pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Untuk seluruh bubar. Foto bersama di sini dah. Ikanlah suara weh. Cara apa foto ini? Harus punya bendera. Antara parah antara rubah kalau posisi ini. Cek kameramen.